Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefila Aulia Putri dengan NIM P13374241200017, Prodi D3 Kebidanan Semarang, akan menjelaskan tentang sistem penginderaan. Sistem penginderaan. Panca indera adalah organ-organ akhir yang dikhususkan untuk menerima jenis rangsangan tertentu. Serabut saraf yang melayaninya merupakan alat perantara yang membawa kesan rasa atau sensory impression dari organ indera menuju otak, tempat perasaan itu ditafsirkan. Beberapa kesan rasa timbul dari luar seperti sentuhan, pengecapan, penglihatan, penciuman, dan suara. Lainnya timbul dari dalam, antara lain lapar, haus, dan rasa sakit. Sistem penginderaan yang pertama kali akan saya jelaskan adalah mata atau indera penglihatan. Mata disusun dari bercak sensitif cahaya primitif. Dalam selubung perlindungannya, mata memiliki lapisan reseptor. Sistem lensa pemfokusan cahaya atas reseptor dan merupakan suatu sistem saraf. Secara struktural, bola mata seperti kamera, tetapi mekanisme persarafan yang ada tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Susunan saraf pusat dihubungkan melalui suatu berkas serat saraf yang disebut saraf optik atau nervosa opticus. Bagian bola mata manusia yang terlihat ke permukaan anterior hanya 1/6 bagian saja, sedangkan sisanya terlindung dalam orbita mata. Bola mata manusia berbentuk agak bulat dilapisi oleh 3 lapis jaringan yang berlainan, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam mata. 1 yaitu lapisan luar mata atau lapisan sklera. Lapisan sklera berwarna putih kompak. Di lapisan ini terdapat kornea yang bening transparan yang menerima cahaya yang masuk ke bagian dalam mata dan membelokkan berkas cahaya sedemikian rupa sehingga dapat difokuskan dan diteruskan ke lensa mata. Yang kedua yaitu lapisan tengah mata atau lapisan koroid. Lapisan tengah mata berwarna hitam. Lapisan koroid berpigmen melanin dan mengandung banyak pembuluh darah, sehingga berfungsi memberi makanan dan oksigen bagi mata. Lapisan koroid membentuk iris dan memberi warna pada bola mata. Yang ketiga yaitu lapisan dalam mata atau retina. Retina terdiri atas reseptor cahaya yang sesungguhnya, yaitu berbentuk sel batang dan sel kerucut. Pada bagian lapisan retina yang dilewati berkas saraf ke otak tidak memiliki reseptor dan tidak peka terhadap sinar. Oleh karena itu, daerah ini disebut bintik buta. Jika bayangan jatuh pada bintik buta, maka bayangan tersebut tidak dapat dilihat. Struktur bola mata mulai dari depan ke belakang adalah 1. Kornea. Kornea merupakan bagian depan mata yang bening, transparan, dan tembus cahaya. Kornea berfungsi membantu memfokuskan bayangan pada retina. Yang kedua yaitu iris atau selaput pelangi. Terletak di depan lensa yang bersambung dengan selaput koroid. Iris berfungsi mengecilkan dan membesarkan ukuran pupil. Iris memberi warna pada mata. Yang ketiga yaitu pupil. Pupil merupakan bintik tengah iris mata dan merupakan celah dalam iris yang dilalui cahaya untuk mencapai retina. Pupil dapat membesar dan mengecil tergantung intensitas cahaya yang diterima. Yang keempat yaitu aqueous humor.
merupakan cairan yang berasal dari badan siliari dan diserap kembali ke dalam aliran darah pada sudut antara iris dan kornea melalui pembuluh vena yang halus atau venula. Yang kelima yaitu lensa. Lensa adalah sebuah benda transparan, bikonvex atau cembung pada kedua sisi. Lensa terletak persis di belakang iris. Yang keenam yaitu retina. Retina merupakan selaput yang mengandung sel-sel indera. Retina berfungsi sebagai layar tempat terbentuknya bayangan seperti halnya plat film pada kamera. Yang ketujuh yaitu saraf optik. Dari retina inilah selanjutnya menyampaikan informasi yang terlihat kemudian ditransfer ke saraf otak. Sesampai di otak, informasi tersebut diolah sehingga terbentuk dalam otak bentuk benda yang terlihat tadi. Cara kerja mata yaitu pantulan cahaya ditangkap oleh kornea melalui pupil, lalu aqueous humor diteruskan ke lensa, dan bayangan jatuh tepat di retina. Lalu dijalankan ke saraf otak dan diinterpretasikan sebagai penglihatan. Itulah cara kerja mata. Selanjutnya yaitu indera pendengaran. Telinga merupakan organ pendengaran. Telinga terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu telinga luar, yang kedua telinga tengah, yang ketiga rongga telinga dalam. Telinga luar merupakan telinga bagian luar terdiri atas daun telinga dan saluran telinga luar. Daun telinga tersusun atas tulang rawan dan jaringan fibrosa kecuali pada ujung paling bawah yaitu cuping telinga tersusun dari lemak. Daun telinga berfungsi untuk menerima dan mengumpulkan suara yang masuk ke dalam telinga. Saluran telinga luar berfungsi menghasilkan minyak serumen. Telinga tengah. Telinga pada bagian tengah merupakan suatu ruang di dalam tulang pelipis yang dilapisi jaringan mukosa. Pada telinga bagian tengah terdapat satu yaitu tulang-tulang pendengaran, yaitu tulang martil atau malleus, tulang landasan atau incus, dan tulang sanggurdi atau stapes. Ketiga tulang tersebut saling berhubungan melalui sendi dan berfungsi untuk mengalirkan getaran suara dari gendang telinga ke rongga telinga bagian dalam. Yang kedua yaitu saluran Eustachius, saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan faring. Saluran ini berfungsi menjaga keseimbangan tekanan udara pada telinga luar dengan telinga tengah. Telinga dalam. Telinga bagian dalam terdiri atas 3 bagian, 1 jendela atau tingkap, yaitu terdiri atas tingkap oval dan tingkap bulat atau jorong. Yang kedua yaitu labirin. Labirin tulang terdiri dari 3 bagian yaitu vestibula, koklea atau rumah siput yang berfungsi mengubah impuls dan diteruskan ke otak. Lalu 3 saluran setengah lingkaran berfungsi menjaga keseimbangan tubuh. Yang ketiga yaitu organ korti. Cara kerja telinga yaitu suara masuk ke telinga melalui udara, kemudian gendang telinga bergetar dan diteruskan oleh tulang-tulang pendengar telinga ke ujung syaraf, lalu disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar. Selanjutnya yaitu indera penciuman. Hidung sebagai indera pencium berfungsi untuk merespon rangsangan bau.
Hidung merupakan indera pembau pada manusia. Hidung merupakan indera khusus yang terletak di dalam rongga hidung. Daerah sensitif pada indera pembau terletak di bagian atas rongga hidung. Struktur indera pembau terdiri dari satu, yaitu sel-sel penyokong yang berupa sel-sel epitel. Yang kedua yaitu sel-sel pembau atau sel olfaktori yang berupa sel saraf sebagai reseptor. Yang ketiga yaitu sel-sel olfaktori, sangat peka terhadap rangsangan gas kimia atau kemoreseptor. Sel-sel olfaktori memiliki tonjolan ujung dendrit berupa rambut yang terletak pada selaput lendir hidung. Sedangkan ujung yang lain berupa tonjolan akson membentuk berkas yang disebut saraf otak 1 atau nervus olfaktori. Saraf ini akan menembus tulang tapis dan masuk ke dalam otak manusia. Bagian-bagian hidung. Lubang hidung berfungsi untuk keluar masuknya udara. Rambut hidung berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ketika bernapas. Selaput lendir berfungsi untuk tempat menempelnya kotoran dan sebagai indera pembau. Serabut saraf berfungsi mendeteksi zat kimia yang ada dalam udara pernapasan. Saraf pembau berfungsi mengirimkan bebauan yang ke otak. Cara kerja indera pembau. Rangsang atau bau masuk ke lubang hidung, kemudian epitelium olfaktori dan mukosa olfaktori, terus saraf olfaktori, kemudian talamus, dan diteruskan ke hipotalamus, lalu otak daerah olfaktori atau korteks cerebrum. Selanjutnya, indera pengecap. Indera pengecap pada manusia adalah lidah. Pada permukaan lidah terdapat tonjolan kecil yang disebut papila, sehingga permukaan lidah terlihat kasar. Saraf pengecap yang terdapat pada papila. Berdasarkan bentuknya, papila dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Papila filiformis adalah papila yang berbentuk seperti benang halus. Papila ini banyak terdapat pada bagian depan lidah. Yang kedua yaitu papila fungiformis, adalah papila yang berbentuk tonjolan seperti kepala jamur. Papila ini terdapat pada bagian depan lidah dan bagian sisi lidah. Yang ketiga yaitu papila circumvallata, adalah papila yang bentuknya seperti huruf V terbalik dan terdapat pada pangkal lidah. Fungsi lidah. 1. Mengatur makanan di dalam mulut. Yang kedua, membantu menelan makanan. Yang ketiga, mengecap rasa makanan. Yang keempat, membantu mengucapkan kata-kata. Cara kerja lidah. Makanan atau larutan zat berasa, lalu ke papila lidah, kemudian saraf gustatori, lalu ke medula oblongata, lalu talamus, dan pusat rasa pada korteks cerebrum. Selanjutnya yaitu indera praba. Kulit merupakan bagian tubuh yang peka rangsangan karena mempunyai syaraf peka. Kulit ujung jari dan ujung bibir merupakan bagian kulit yang sensitif. Kulit berfungsi sebagai alat ekskresi yang disebabkan oleh kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera yang terletak di lapisan dermis. Kulit terdiri dari lapisan dermis, hipodermis, dan dermis. Dengan kulit kita dapat merasakan sentuhan. Bagian indera peraba yang paling peka adalah ujung jari, telapak tangan, telapak kaki, bibir, dan alat kemaluan. Melalui kulit kita dapat merasakan suatu benda kasar, halus, panas, ataupun dingin. Kulit memiliki kemampuan tersebut karena kulit memiliki jutaan indera peraba atau sel-sel reseptor berupa mekanoreseptor atau termoreseptor.
indera peraba. Pada bagian kulit terdapat reseptor khusus untuk dapat membedakan sentuhan, tekanan, temperatur, panas atau dingin, serta rasa sakit atau nyeri. Pada umumnya, setiap jenis reseptor hanya mampu menerima satu jenis rangsangan saja. Tipe rasa dan jenis reseptor itu adalah satu, nyeri. Nyeri berupa ujung syaraf bebas yang terdapat di seluruh jaringan, baik di bagian luar maupun dalam bagian alat dalam. Yang kedua yaitu panas dan dingin. Reseptor untuk rasa panas berupa ujung syaraf. Yang ketiga yaitu sentuhan. Reseptornya berupa corpus Meissner dan ujung syaraf yang melingkari akar rambut yang semuanya terdapat di permukaan kulit, sedangkan corpus Ruffini berfungsi pada sentuhan yang kuat. Yang keempat yaitu tekanan. Reseptor tekanan yaitu corpus Pacini, corpus Ruffini, dan corpus Krauss yang terletak agak dalam pada kulit. Susunan ujung syaraf indera peraba ada dua macam, yaitu satu, ujung syaraf bebas. Ujung syaraf bebas yaitu indera peraba yang bertanggung jawab atas rasa nyeri dan sakit. Yang kedua yaitu ujung syaraf yang berselaput atau berpapila. Ujung syaraf berselaput yaitu corpusculum Pacini atau reseptor bertekanan kuat. Fungsi kulit: 1. Sebagai reseptor rangsang sentuhan dari lingkungan sekitar. Yang kedua, mencegah penguapan air dari dalam tubuh. Yang ketiga, perlindungan dari sinar ultraviolet karena mengandung pigmen hitam yang disebut melanin. Yang keempat, pengaturan suhu tubuh karena memiliki pembuluh darah kulit arteriovenosa san. 5. Ekskresi limbah metabolisme melalui kelenjar keringat reseptor pada kulit. Yang keenam, pada lapisan dalam kulit terdapat berbagai jenis penerima rangsang atau reseptor. Letak reseptor pada kulit tersebar dan tidak merata antara bagian satu dengan lainnya. Pada kulit punggung tangan memiliki reseptor lebih banyak daripada telapak tangan.